Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Bios Cahaya Muhammad dengan NIM 18016200098. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhani dengan NIM 18016200139. Halo, nama saya Syakira. Nomor induk mahasiswa saya 1801620064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaran Andriski dengan NIM 18016200068. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas bab 4 dengan judul Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu membahas persoalan ilmu pengetahuan dengan berbagai problematikanya, terutama yang berkaitan dengan metodologi atau pembenaran ilmiah. Berling dan kawan-kawan mendefinisikan filsafat ilmu sebagai penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya. Ia menyebutkan filsafat ilmu sebagai penyelidikan lanjutan tentang ilmu. Filsafat ilmu mengkaji ciri keilmiahan suatu ilmu pengetahuan dengan cara kerja ilmiah menjadi bahan yang dikaji dalam filsafat ilmu. Sedang epistemologi membahas batas sumber dan kebenaran pengetahuan, yang semuanya itu memerlukan kajian yang bersifat rasional. Demikian juga filsafat ilmu mengkaji ciri dan cara kerja ilmu pengetahuan berlandaskan rasionalitas atau akal budi manusia. Ini berarti bahwa jembatan rasionalitas menjadi media bagi filsafat ilmu dengan aspek epistemologi untuk menemukan kebenaran ilmiah atau validitas ilmu pengetahuan. Dari G 2007 lebih lanjut menjelaskan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut tentang landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Landasan ilmu mencakup konsep dasar, anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur teoritis, dan ukuran kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Istilah filsafat ilmu disebut juga philosophy of science atau filsafat ilmu, atau science of science atau ilmu tentang ilmu, theory of science atau teori ilmu. Tujuan mempelajari filsafat ilmu. Tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah untuk dapat yang pertama, memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Yang kedua, melakukan pencarian kebenaran ilmiah dengan tepat dan benar dalam persoalan yang berkaitan dengan ilmunya, seperti ilmu budaya, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu keperawatan, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Dan juga persoalan yang menyangkut seluruh kehidupan manusia seperti lingkungan hidup, peristiwa sejarah, dan kehidupan sosial politik. Yang ketiga, memahami bahwa terdapat dampak kegiatan ilmiah atau penelitian yang berupa teknologi ilmu, misalnya alat yang digunakan oleh bidang medis, teknik, dan komputer, dengan masyarakat, yaitu berupa tanggung jawab dan implikasi etis. Contoh dampak tersebut ialah masalah eutanasia dalam dunia kedokteran yang masih sangat dilematis dan problematis, penjebolan terhadap sistem security komputer, pemalsuan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, dan plagiarisme dalam karya ilmiah. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemikiran merefleksi terhadap persoalan-persoalan ilmu ternyata penting dan sangat bermanfaat bagi lahirnya ilmu, tumbuh dan kokohnya ilmu. Filsafat ilmu dapat mensistemasikan, meletakkan dasar dan memberi arah kepada perkembangan sesuatu ilmu maupun usaha penelitian bagi ilmuwan untuk mengembangkan ilmu. Dari G 2007. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan sejarah filsafat ilmu, cara kerja dan problema filsafat ilmu, dan ciri-ciri filsafat ilmu. Yang pertama, perkembangan sejarah filsafat ilmu. Perkembangan historis filsafat ilmu dalam buku pengantar filsafat ilmu De Lange terjadi beberapa bagian. Yang pertama, masa purba dan abad pertengahan. Pada masa itu terjadi perbedaan pandangan antara kaum Stoik dengan Epikurus serta penganut-penganut Plato dan Aristoteles. Kedua, abad 17. Pada abad 17 mulai muncul perbincangan mengenai metodologi ilmiah dan pola pikir deduktif serta induktif. Satu abad setelahnya, yaitu abad 18, muncul penganut aliran empiris, rasionalis, dan tafsiran penganut Kant mengenai fisika Newton. Lalu abad 19.
Sejak abad 19 sampai Perang Dunia I kan memberi pengaruh dalam rasionalitas melalui perpaduan antara Euclid dan Newton. Yang terakhir, abad ke-20. Pada abad ke-20, mulai muncul tanggapan terhadap relativitas, mekanika kuantum, dan perubahan-perubahan mendalam dalam ilmu-ilmu kelemahan, positivisme logis lawan neokantianisme. Perkembangan historis filsafat dapat pula diklasifikasikan melalui beberapa pembagian zaman. Sejak pertama kali Thales hingga sampai pada pandangan Aristoteles dan Plato merupakan perkembangan filsafat pada zaman Yunani kuno. Sehingga pembabakan zaman yang pertama adalah pada masa Yunani kuno. Selanjutnya disebut juga abad pertengahan. Sehingga pembabakan filsafat yang kedua adalah pada abad pertengahan. Pada abad ini, Plato dan Aristoteles masih berjaya karena pada zaman ini semua ajaran disesuaikan dengan ajaran agama. Abad ke-17 sampai abad ke-20 adalah pembabakan filsafat zaman modern. Perbedaan radikal pada abad pertengahan dengan modern yaitu pada kekuatan ilmu yang mulai dimunculkan. Hal ini terlihat jelas dari bahasan yang muncul tentang ilmu itu sendiri. Pada zaman modern, ilmu lebih banyak menjadi topik bahasan utama. Selanjutnya, cara kerja dan problema filsafat ilmu. Terdapat 5 cara kerja filsafat ilmu. Yang pertama, sistematis, yang berarti kita harus teratur menurut sistem sehingga menjadi keseluruhan yang utuh. Kedua, logis, berarti kita harus mengamati dan menganalisa gejala pengetahuan secara rasional. Ketiga, intersubjektif, kita harus memahami bahwa kepastian ilmu pengetahuan tidak hanya didasarkan pada emosi atau pemahaman para ilmuwan, tetapi juga didasarkan dan dijamin oleh sistem pengetahuan itu sendiri. Keempat, rasional, yang berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Terakhir, memiliki cara kerja ilmu pengetahuan yang mengupayakan pembenaran secara metodologis. Selanjutnya, problema filsafat ilmu. Terdapat 6 problema filsafat ilmu. Yang pertama, problema epistemologis. Problema ini membahas tentang teori pengetahuan yang bersifat sesuai dengan kenyataan yang telah ada. Kedua, problema metodologis. Problema ini membicarakan tentang sebuah metode atau cara apa saja yang telah kita lakukan dalam mencari atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Ketiga, problema metafisis. Problema ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan alam, namun sifatnya tidak nampak. Misalnya, kita pasti pernah memikirkan bagaimana Tuhan kita menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hal semacam itu pula yang pernah dipikirkan oleh seorang ahli filsafat yang bernama Thales. Yang keempat, problema logika. Problema ini berkenaan dengan cara kita memproses atau mengartikan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar, sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang pasti atau benar. Kelima, problema etika. Problema ini menyangkut tentang bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam perilaku baik buruknya manusia. Yang keenam, problema estetika. Problema ini membicarakan tentang berbagai macam bentuk keindahan yang memerlukan indera penglihatan manusia sebagai alat utamanya, sehingga kita bisa mengapresiasikan sebuah karya seni dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat ilmu. Menurut Profesor Dr. Nur Ahmad Fadil Lubis, terdapat 3 ciri utama filsafat ilmu, yaitu yang pertama, universal, artinya menyeluruh, yang berarti pemikiran yang luas dan bukan aspek tertentu saja. Kedua, radikal, artinya mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain juga menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat seperti itu. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang terakhir, spekulatif,
yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan dan pengandaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. 4 titik pandang filsafat ilmu. Berdasarkan perkembangan ilmu sampai saat ini, Semiawan dan kawan-kawan menjelaskan terdapat 4 titik pandang filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu yang berusaha menyusun pandangan-pandangan dunia yang konsisten dan didasarkan pada teori-teori ilmiah. Jadi, tugas filosof ilmu adalah mengelaborasi dan mengimplikasi yang lebih luas dari ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu yang berusaha memaparkan penganggapan dan kecenderungan para ilmuwan. Sebagai contoh, peranggapan bahwa alam semesta mempunyai peraturan. Jadi, tugas filosof ilmu adalah menentukan apa sebenarnya yang disebut ilmu. Jadi tidak hanya memikirkan hukum statistik dan mekanik. 3. Filsafat ilmu itu telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Filsafat ilmu sebagai suatu cabang pengetahuan yang menganalisis dan menerangkan konsep dan teori dari ilmu. Konsep dan ilmu dianalisa kemudian diklasifikasikan kejelasannya dan pemanfaatan ilmiahnya. Jadi ilmuwan perlu penjelasan dan itu disebut inquiry, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan praktek filsafat ilmu yang berusaha mencari hubungan dasar antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. 4. Filsafat ilmu merupakan second order kriteriologi. Lebih lanjut menjelaskan bahwa para filosof ilmu berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan lain? Prosedur yang bagaimana yang harus ditempuh oleh para ilmuwan dalam menyelidiki alam. 3. Persyaratan apakah yang harus dicapai bagi suatu penjelasan ilmiah agar menjadi benar. 4. Apakah kedudukan kognitif dari dalil dan asas ilmiah? Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa terdapat perbedaan antara ilmu dan berpikir tentang bagaimana ilmu harus dilakukan yang merupakan kajian filsafat ilmu. Menurut Luce, pengetahuan manusia mengenal 3 tingkatan, meliputi tingkat 0, yaitu fakta-fakta. Selanjutnya, tingkat 1, yaitu penjelasan tentang fakta-fakta. Ini dilakukan oleh ilmu. Kemudian, tingkat 2, yaitu menganalisis mengenai prosedur dan logika dari penjelasan ilmiah. Ini merupakan bidang filsafat ilmu. Dari tingkatan tersebut, dapat dilihat perbedaan antara ilmu dan filsafat ilmu. Perbedaan filsafat ilmu dan ilmu. Perbedaan yang mendasar dari filsafat ilmu dan ilmu yaitu dari aspek objek dan cakupan. Untuk ilmu sendiri, aspek objeknya sesuai dengan definisi ilmu psikologi, ilmu pendidikan. Dan untuk cakupannya terbatas sesuai dengan bidang garapan ilmu. Sedangkan filsafat ilmu untuk aspek objeknya tidak ada objek karena ilmu itu sendiri yang merefleksi kritis terhadap ciri dan cara kerja ilmu pengetahuan aspek internal dan eksternal. Untuk cakupan dari filsafat ilmu sendiri, cakupannya luas. Demikian presentasi dari kami yang sudah mencakup pengertian filsafat ilmu, tujuan mempelajari, perkembangan sejarah, cara kerja dan problema, ciri-ciri, 4 titik pandang, dan yang terakhir perbedaan filsafat ilmu dengan ilmu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.